Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas limit di ketakhinggaan part yang ke-13, yaitu tentang contoh soal dari limit fungsi trigonometri di ketakhinggaan. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Limit x mendekati tak hingga 4 sin 4 per x tan 4 per x per cos 4 per x min 1. Ya, kita coba masukkan x-nya tak hingga. Kalau x-nya tak hingga, maka 4 per x ini kan semuanya menjadi 4 per tak hingga atau 0. Berarti 4 sin 0 tan 0, berarti ya 0, ya kan? Bawahnya cos 0. Cos 0 itu 1, dikurangi 1, 0, ya kan? Berarti hasilnya 0 per 0 yang dilarang dalam limit. Sehingga di sini harus kita olah menggunakan rumus-rumus. Oke, tapi di sini, ini meskipun ada cos, tapi kan rumus teorema Apit itu cos x per x atau cos ax per bx. Ini nggak ada per bx atau per x-nya, cuman cos 4 per x. Jadi nggak bisa pakai rumus teorema Apit. Kita pakai cara permisalan, cara yang kedua. Misal, u sama dengan 1 per x. Kalau u sama dengan 1 per x, x-nya di situ mendekati tak hingga, maka u-nya mendekati 1 per tak hingga atau 0. Oke, jadi di sini limit variabelnya kita ganti. Limit u mendekati 0, 4, sin 4 per x menjadi sin 4 kali 1 per x atau 4u. Ya, tannya juga tan 4u per bawahnya juga cos 4u. Cos 4u min 1. Nah, lalu seperti apa? Gini, di soal ini kita gunakan rumus trigonometri analitika. Kalau kalian masih ingat, 1 min cos 2 alfa itu sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Tapi di sini ini kan cos 4u min 1, ya dibalik. Cos 2 alfa min 1, ya berarti ini jadi min 2 kan? Min 2 sin kuadrat alfa. Alfanya berapa? Di sini 4u itu 2 alfa. Alfa ini kan separuhnya 2 alfa, berarti alfanya itu 2u. Artinya di sini bisa kita ubah. Sama dengan limit u mendekati 0, yang atas tetap ya. 4 sin 4u tan 4u per bawahnya berarti min 2 sin kuadrat alfa, berarti 2u. Oke, 4 dan min 2 bisa dicoret ya. Jadi tinggal 2 di sini. 2 per min 1 atau min 2 aja nanti. Limit u mendekati 0, ini min 2 ini ya. Lalu yang atas tetap sin 4u tan 4u, yang bawah per, kita pecah ya, kuadratnya menjadi sin 2u dikali sin 2u. Nah, yang ini kan sudah berpasang-pasangan, kita boleh pakai rumus ya. Berarti ini koefisien u yang atas 4 per koefisien u yang bawah 2. 4 per 2, ini juga 4 per 2. Ya, bisa kita langsung jawab, berarti sama dengan min 2 dikali 4 per 2, atau 2 dikali 4 per 2, atau 2 lagi. Berarti sama dengan min 8. Oke, jadi di sini soal ini pakai cara permisalan, lalu dilanjutkan dengan rumus trigonometri analitika, baru pakai rumusnya limit fungsi trigonometri. Ya, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, limit x mendekati tak hingga 4 sin 4 per x tan 4 per x per cos 4 per x min 1 sama dengan min 8. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Limit x mendekati tak hingga 1 per x tan 1 per x per 1 per x sin 1 per x min cos 1 per x plus 1. Kalau kalian masukkan tak hingga ini ke dalam x, berarti kan 1 per tak hingga itu 0. Jadi 0 semua ini. 0 kali tan 0, 0. Bawahnya 0 kali sin 0 juga 0. Min cos 0, 1. Min 1 berarti kan ya. Berarti min 1 plus 1, 0. 0 per 0. Jadi harus kita olah. Di sini kita tidak bisa pakai rumus teorema Apit. Ya, kita harus pakai cara permisalan. Jadi sebenarnya di sini ada petunjuknya. Jadi kalau misalkan ada bentuk 1 per x, 1 per x, 1 per x seperti ini, atau ada 2 per x, 3 per x, 5 per x, ada per-pernya, x-nya di bawah, itu biasanya diselesaikan pakai cara permisalan. U sama dengan 1 per x. Gitu ya. Jadi di sini kita misalkan U sama dengan 1 per x. Kalau misalkan x-nya mendekati tak hingga, maka u-nya mendekati 1 per tak hingga atau 0. Berarti kita ganti variabelnya sama dengan limit u mendekati 0, 1 per x berubah jadi u. Jadi u tan u. Bawahnya berarti per u sin u min cos u plus 1.
Oke, lalu seperti ini. Sama dengan limit U mendekati 0, U tan U per bawahnya U sin U min cos U plus 1, kita tukar posisinya menjadi plus 1 min cos U. Tujuannya adalah kita mau pakai rumus trigonometri analitika seperti di soal sebelumnya, yaitu 1 min cos 2 alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Alfanya di sini berarti separuhnya ya. Kalau itu 1 min cos U menjadi 2 sin kuadrat setengah U. Oke, kita masukkan. Berarti sama dengan limit U mendekati 0, atasnya tetap U tan U per bawahnya berarti U sin U plus 2 sin kuadrat setengah U. Oke, lalu seperti ini. Kedua ruas, atas dan bawah, kita bagi dengan U kuadrat per U kuadrat. Ya, jadi di sini sama dengan limit U mendekati 0. Yang atas berarti kan U tan U per U kuadrat. Per yang bawah berarti U sin U per U kuadrat plus 2 sin kuadrat setengah U langsung kita pecah menjadi sin setengah U dikali sin setengah U. Kita panjangkan tanda pecahannya per U kuadrat kan, berarti U kali U. Oke, kita coret-coret dulu yang bisa dicoret ya. Berarti ini kan U sama kuadrat yang bawah bisa dicoret. Ini juga U sama kuadrat yang bawah bisa dicoret. Nah, sampai sini berarti kita bisa pakai rumus. Kita lihat, yang atas ini kan tan U per U. Ya, limit U mendekati 0 tan U per U itu kan 1. Limit X mendekati 0 tan X per X. Berarti 1 itu atas. Per yang bawah, ini sin U per U. Berarti 1 juga. Ya, plus 2 dikali ini sin setengah U per U. Berarti koefisiennya setengah per 1. Berarti setengah. 2 kali setengah lagi. Ngerti ya? 2 dan setengah bisa dicoret. Berarti ini sama dengan 1 per 1 plus setengah itu 2 per 2 plus setengah berarti 3 per 2. Berarti sama dengan 2 per 3. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini, limit X mendekati tak hingga 1 X tan 1 X per 1 X sin 1 X min cos 1 X plus 1 sama dengan 2 per 3. Kita ke contoh soal berikutnya. Limit X mendekati tak hingga X dikali dalam kurung sekan 1 akar X min 1. Kita coba masukkan ya, X-nya tak hingga, berarti ini tak hingga. Tak hingga dikali dalam kurung ini sekan 1 tak hingga, berarti sekan 0. Sekan 0 itu kan 1 cos 0, 1 per 1, berarti ya 1. 1 min 1 itu 0. Berarti ini bentuknya tak hingga kali 0. Kalau kalian masih ingat, tak hingga kali 0 itu juga merupakan bentuk tak tentu yang harus dihindari dalam limit. Oke, jadi di sini kita harus olah. Pakai cara teorema Apit nggak mungkin, jadi ini pasti pakai cara permisalan. Nah, di depan waktu kita terangkan permisalan, itu kan misalkan U sama dengan 1 per X. Tapi di sini sebaiknya jangan 1 per X, tapi sudutnya sekan ini, yaitu 1 per akar X. Untuk lebih memudahkan di perhitungan nantinya. Ya, jadi terkadang tidak selalu U sama dengan 1 per X. Kalian lihat juga konteks soalnya. Dalam hal ini lebih mudah, kita misalkan U sama dengan 1 per akar X. Oke, jadi kita mulai misalkan ya. Jadi misal U sama dengan 1 per akar X. Nah, kalau misalkan U sama dengan 1 per akar X, terus X itu apa? Ya, kita pindah ruas ya. Berarti akar X sama dengan 1 per U. Atau X sama dengan 1 per U kuadrat. Dan kalau misalkan X-nya mendekati tak hingga, berarti U-nya mendekati akar tak hingga, kan tetap tak hingga ya. 1 per tak hingga itu 0, berarti U-nya mendekati 0. Oke, jadi sebenarnya kalian bebas memisalkan. Pokoknya tujuan dari memisalkan itu agar limit yang X mendekati tak hingga itu menjadi U mendekati 0. Sehingga kita bisa pakai cara rumus limit fungsi trigonometri yang biasa. Atau bisa juga pakai rumus-rumus trigonometri analitika. Oke, kita masukkan ya. Berarti ini sama dengan limit X mendekati tak hingga kita ganti dengan U mendekati 0. X-nya kita ganti dengan 1 per U kuadrat. Dalam kurung, sekan 1 per akar X itu tadi U min 1.
Nah, lalu tipsnya seperti ini. Sekan U-1 itu kita kali dengan sekawannya. Jadi dikali sekan U plus 1 per sekan U plus 1. Gitu ya. Berarti sama dengan limit U mendekati 0 seper U kuadrat dikali sekan U min 1 dikali sekan U plus 1 itu jadinya sekan kuadrat U min 1. Ya kan? A min B kali A plus B itu A kuadrat min B kuadrat per sekan U plus 1. Oke, jadi sama dengan limit U mendekati 0 seper U kuadrat. Kalau kalian masih ingat, sekan kuadrat U min 1 itu tangan kuadrat U. Ya, per ini tetap sekan U plus 1. Nah, lalu seperti ini. Kita jabarkan yang kuadrat-kuadrat itu. Jadi limit U mendekati 0, kita pasang-pasangkan. Tan kuadrat U menjadi tan U dikali tan U. Per U kuadrat jadi U kali U. Lalu jangan lupa, masih ada ini. Seper sekan U plus 1. Nah, yang tan U per U, tan U per U, ini kita boleh pakai rumus. Limit U mendekati 0, tan U per U kan 1. Ya, berarti ini sama dengan 1. Lalu, ini juga tan U per U yang kedua, berarti 1 lagi. Kali, yang terakhir, 1 per sekan U plus 1, ini U-nya kita masukkan 0. Sekan 0 itu kan seper cos 0. Seper cos 0, seper 1, berarti kan 1. 1 plus 1, 2, berarti ini 1 per 2, atau setengah. 1 kali 1 kali setengah, sama dengan setengah. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal ini, limit X mendekati tak hingga, X dikali dalam kurung sekan, seper akar X min 1 sama dengan setengah. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.